Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Samping bawah Boga Dharma. Sejumlah toko di Maumere ludes terbakar. Rumah sakit Pratama Amphoang akhirnya mulai dibangun. Bawaslu temukan 87 kakak terancam kehilangan hak suara. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Afonso Diaraujo. Dan saya Nina Akmova, pemirsa adalah Nusa Tenggara Timur. Hari ini selengkapnya untuk Anda. Berita utama saudara, kebakaran hebat terjadi pagi tadi di Kompleks Pertokoan Maumere Kabupaten Sika, tepatnya di Jalan Centis, Kelurahan Kota Baru. Sejumlah warga panik memadati lokasi kejadian dan menyaksikan peristiwa tersebut. Samping bawah Boga Dharma. Sementara sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sika dan Water Cannon Polres Sika sedang berupaya memadamkan api. Menurut informasi dari warga, terdengar suara ledakan dari satu toko tersebut yang diduga petasan, sehingga warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kebakaran itu menyebabkan barang di beberapa toko tersebut ludes dilalap api. Warga juga tampak menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam toko yang berada di dekat lokasi yang sudah terbakar. Hingga saat ini api sudah berhasil dipadamkan, namun penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya, pemirsa, mimpi masyarakat Amphoang Raya yang kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit akhirnya terjawab dengan mulai dibangunnya Rumah Sakit Pratama atau RSP Amphoang. Dibangunnya Rumah Sakit Pratama Amphoang tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Fatunaus, Kecamatan Amphoang Utara pada Senin 29 Juli 2024. Melki Lakalena sebagai Ketua Komisi 9 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan pada kesempatan ini mengatakan kehadiran Rumah Sakit Pratama ini melalui perjuangan panjang dan memakan waktu lama, yakni sejak tahun 2020 silam. Tetapi berkat kerja-kerja kolaboratif yang melibatkan peran pemerintah Kabupaten Kupang, DPRD, dan masyarakat Amphoang, sehingga akhirnya RSP ini mulai dikerjakan. Untuk itu, Melki Lakalena menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam memperjuangkan Rumah Sakit Pratama tersebut. Diharapkan, Rumah Sakit Pratama ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat Amphoang yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses rumah sakit. Keinginan bersama kita untuk membuat Rumah Sakit Pratama di Amphoang, tapi ditaruh di bagian pantai. Kemudian kita sepakat waktu itu dan kemudian setelah bekerja, dan sebenarnya sudah 2 kali kita pengajuan dari 2021, waktu itu kurang ada sesuatu, waktu itu tidak bisa dipenuhi, pada anggaran sudah siap kita batal, 2022 juga itu harusnya sudah jadi juga, semua sudah siap juga, anggaran sudah ada juga, kemudian batal. Nah 2023 kemarin kemudian bisa disepakati, semua persiapan syarat dipenuhi dan akhirnya kita bisa bangun tahun ini. Sementara itu, penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba,
pada kesempatan ini mengatakan pembangunan RSP ini merupakan bukti konkret keseriusan legislatif DPR RI dalam memperjuangkan pergumulan masyarakat Amfoang selama ini. Untuk itu, penjabat Alexson berterima kasih kepada semua pihak, yakni pemerintah pusat, DPR RI, hingga DPRD dan Pemkab yang telah berjuang mengupayakan pembangunan RSP Amfoang. Pemkab Kupang sendiri akan terus berjuang dan berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan menunjukkan konsistensi memperhatikan masyarakat Amfoang. Komisi 9 DPR RI kan sudah menyebutkan kronologis bagaimana perjuangan dari kita semua, terutama bapak-bapak yang merintis, ya, untuk sampai dengan saat ini hadirnya kita sudah melakukan peletakan batu pertama di sini, ya. Jadi harapan kita ke depan itu dengan adanya rumah sakit pertama ini, maka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah Amfoang itu lebih murah, cepat tertangani. Diharapkan pembangunan RSP ini dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik, sehingga masyarakat di wilayah Amfoang dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus dirujuk sampai ke Rumah Sakit Naibonat dan rumah sakit lainnya di Kota Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, mencuatnya berbagai kasus penyelundupan manusia mendapat perhatian serius dari imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Pihak imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar forum discussion dengan melibatkan TNI Polri dan juga pemerhati hak asasi manusia. Fokus Group Discussion atau FGD yang digelar kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai pihak ini membahas sistem informasi penelitian hukum dan HAM di kantor imigrasi Atambua kemarin. Ana Silisi, hukum ahli media kantor Kemenkumham NTT, Aryan C. Komile mengatakan, dalam FGD ini diharapkan menganalisa kebijakan sistem informasi hukum dan HAM atau SIPKUMHAM untuk pencegahan penyelundupan warga negara asing melalui Indonesia, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar setiap stakeholder yang tergabung dalam Timpora. Sebelumnya kita sudah melakukan analisis melalui SIPKUMHAM yang berkaitan informasi media itu yang berkaitan dengan pelarian narapidana sebagaimana yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan fokus kita pada saat ini terkait dengan penyelundupan orang, berkaitan dengan beberapa berita yang sudah disampaikan dan kita baca semua, yaitu kasus seperti yang terjadi di Rote. Ada beberapa ya warga negara asing yang ditangkap, kemudian juga terjadi di Kabupaten Belu, dan karena itu kita merasa kegiatan hari ini sangat penting kita laksanakan di Kabupaten Belu, khususnya bertempat di kantor imigrasi Atambua, karena terjadinya berita-berita tersebut berkaitan erat dengan tugas-tugas atau warga masyarakat yang ada di Kabupaten Belu. Sementara itu, langkah lain yang telah dilaksanakan oleh pihak imigrasi sendiri yakni dengan melakukan peningkatan pelayanan paspor bagi para pemohon sehingga masyarakat bisa melintas antar negara secara legal. Ada urusan apa, Bapak? Rumah ada. Rumah ada itu, Bapak? Di darat. Oh ya. Lebih pilih urus paspornya, Bapak? Ya, daripada jalan tikus kita setengah mati nanti. Ya, kalau kena tangkap juga beresiko ya. Atau Bapak? Bapak, ini kan mungkin masyarakat banyak yang sering lewat jadi pelintas ilegal apa-apa. Itu ada rasa takut tidak kalau Bapak buat begitu? Takut. Jadi pilih tetap? Urus paspor. Saya kan urus dari Sumat itu paspornya, jadi saya perpanjangkan lagi. Karena keluarga semua di Timor Leste. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Ya, pemirsa, warga Kelurahan Tua-Tua, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, meminta memperbaiki ruas jalan Oesao Oemolo agar transportasi dapat kembali berjalan dengan normal. Pantauan TVRI, ada 2 deker yang mengalami rusak berat saat ini yang belum diperbaiki oleh PT Hutama Mitra Nusantara tahun 2023, yaitu ruas jalan Hotmix Oesao Oemolo.
Moses Manafe mengaku deker ini awalnya dibuat oleh masyarakat secara swadaya, tetapi saat jalan ini dikerjakan, jalan tersebut dilewati kendaraan berat sehingga deker tersebut tak mampu menahan beban dan langsung ambruk. Agar bisa dilalui kendaraan untuk sementara, terpaksa masyarakat menutup dengan tanah. Jalan ini Bapak, sebelum terjadi jalan rusak. Jadi kalau bisa kontraktor kerja atas bawah karena hujan. Air datang, ini air tumpah semua keliling di jalan jadi batu setengah mati. Deker pun bagian tahanan atas ini hancur. Dari baru-baru kerja ini jalan sampai ini hari bilang janji mau perbaiki sampai sekarang sore. Jadi kalau bisa ya don cepat perbaiki karena hujan semua turun, nanti air kembali meluap ke jalan, nanti jalan rusak. Di tempat yang sama, Ayub Hermanus, Ketua RT 15 menambahkan, pekerjaan jalan sudah selesai tahun lalu tetapi baru berjalan 3 bulan, sudah terjadi patahan 6 meter di tembok penahan yang tersambung dengan deker. Pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Kupang selaku pemilik proyek, segera berkoordinasi dengan pihak ketiga agar dapat memperbaiki 2 deker yang rusak parah. Namun hingga saat ini belum juga mengambil sikap. Koordinasi untuk pemerintah tindak lanjuti ini, tapi sampai hari ini kan sesuai informasi yang Koton dengar tuh bahwa masa pemeliharaan Koton juga hanya menanti saya. Apa Koton habis di penantian, saya kan senang mungkin Koton juga tindak lanjut dari dalam hal ini PU. Hujan tuh terus menyangkut dengan pekerjaan itu mungkin karena mutunya kurang bagus. Terjadi gesekan ini, desakan air atau apa, makanya terjadi patahan. Yang paling utama tuh lahan pertanian, karena itu dekat dengan lokasi pertanian. Pihaknya juga meminta kepada instansi teknis dalam hal ini PUPR Kabupaten Kupang untuk mengambil langkah tegas dan mendesak pihak pelaksana proyek memperbaiki kerusakan tersebut. Jika tidak, saat hujan tiba nanti deker akan ambruk dan transportasi jalan Oesau Molo lumpuh total. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara memastikan akan ada 1 TPS khusus yang disiapkan dalam Pemilu Kepala Daerah 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU Timur Tengah Utara tengah menyiapkan penyusunan kebutuhan tempat pemungutan suara untuk memenuhi hak pemilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Salah satunya adalah penyiapan TPS khusus. Ketua KPU TTU Petrus Uskono mengatakan 1 tempat pemungutan suara khusus yang disiapkan, yaitu berada di Rumah Tahanan Keva Manado. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan pengelola rutan guna memastikan jumlah pemilih yang ada di lokasi tersebut untuk ditetapkan nanti dalam daftar pemilih tetap. TPS khusus, penambahan TPS khusus itu sudah pasti ada, yaitu di rutan. Karena di TPS khusus itu kita dikhususkan untuk memberi ruang kepada penghuni lapas yang ada di sana untuk mereka menyalurkan hak pilih mereka dalam pilkada, di mana mereka itu kategori sebagai pemilih memilih syarat. Karena mereka tidak dilepas untuk memberikan hak pilih di luar dari lapas. Sehingga terhadap hal ini kita lakukan koordinasi pula dengan kepala lapas untuk kita mengetahui pemilih yang sementara berada di rutan, apakah mereka ini menghabiskan masa tahanannya sebelum tanggal 27 atau sesudah tanggal 27. Terhadap itu tentu kita ingin mendapatkan data sehingga kita bisa dapat melakukan penetapan daftar pemilih yang ada di rutan yang menjadi TPS khusus di sana. Ketua KPU TTU Petrus Uskono menambahkan, dari hasil pemetaan sementara, KPU Timur Tengah Utara menyiapkan 443 TPS untuk Pilkada Serentak 2024. Jumlah TPS yang disiapkan ini hasil dari pencermatan dan sinkronisasi terhadap daftar penduduk potensial pemilih yang disingkat DP4 yang diterima dari pihak Dinas Dukcapil. Namun jumlah 443 TPS ini bisa saja berkurang ataupun bertambah tergantung hasil akhir dari pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 yang prosesnya masih berjalan saat ini. Sesuai dengan hasil pemetaan
KPU Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap penempatan TPS kemarin, itu kita mengacu pada regulasi PKPU 7 tahun 2024, di mana pada pasal 10 ya, itu mengatur tentang penempatan TPS itu rujukannya disesuaikan dengan jumlah pemilih, yaitu maksimal 600 pemilih. Sehingga terhadap hal itu, untuk jumlah TPS kemarin itu kan kalau kita bandingkan pemilu 2024 itu totalnya 774. Kemudian di pemilu kali pilkada tahun ini turun menjadi 443. Itu ada dasarnya tadi, bahwa di pemilu itu maksimal 300 pemilih untuk setiap TPS. Kemudian di pilkada sebagaimana diatur di PKPU 7 2024 itu jumlah maksimal pemilih itu 600. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, pencocokan atau penelitian atau coklit data pemilih pada tahapan pemutahiran data pemilih untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Flores Timur pada 27 November 2024 mendatang. Bawaslu setempat menemukan 87 kepala keluarga yang terancam kehilangan hak politiknya. Anggota Bawaslu yang membidangi Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Humas Bawaslu Flores Timur, Agus Salim Namaraga kepada TVRI menjelaskan, berdasarkan data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh pihak Pantarli KPU Flores Timur, ditemukan sekurangnya ada 87 kepala keluarga di Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga terancam kehilangan hak politiknya karena ada perubahan elemen data kependudukan akibat dari rencana pemekaran desa, di mana perubahan elemen data kependudukan kartu keluarga dari masing-masing kepala keluarga yang diurus oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh setiap kepala keluarga. Olehnya, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Flotim untuk secepatnya melakukan perbaikan elemen data kependudukan bagi warga desa Kolaka sehingga tidak berdampak pada kehilangan hak politik masyarakat. Untuk teman-teman di Panwascam berkoordinasi juga dengan teman-teman di PPK untuk bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah desa pada hari Selasa ke minggu lalu. Dan dari pertemuan itu teman-teman Panwascam berhasil mendapatkan kakak baru. Dari hasil koordinasi tersebut, teman-teman mengeluarkan surat saran rekomendasi perbaikan ke teman-teman PPK. Dari itu kami juga sudah bersurat ke KPU Kabupaten untuk memperhatikan persoalan di Kecamatan Tanjung Bunga tersebut. Dari hasil koordinasi itu disampaikan bahwa nanti yang melakukan perbaikan itu dari KPU Kabupaten. Agus Salim pun menegaskan permasalahan elemen data pemilih terkait dengan perubahan dokumen kependudukan kartu keluarga dari 87 kepala keluarga saat ini mestinya menjadi atensi KPU setempat. Karena coklit bertujuan untuk mencoret mereka yang tidak memenuhi syarat dan mencatat mereka yang memiliki hak pilih. Merujuk pada data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4, dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk menginventarisasi dan menyampaikan sarana perbaikan kepada jajaran penyelenggara baik PPK maupun PPS di Desa Kolaka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saat ini ketersediaan air resapan maupun air tanah mengalami penurunan yang mengakibatkan petani sayur di Wotowiti, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, mulai mengalami kesulitan. Kondisi ini sudah berlangsung sejak bulan April 2024 hingga saat ini, di mana debit air mulai berkurang seiring memasuki musim kemarau. Menurut petani sayur di Wotowiti, pasokan air khususnya sumber air sumur tanah dangkal milik para petani sayur yang selama ini digunakan untuk menyiram sayuran mengalami penurunan debit.
Kondisi ini membuat puluhan petani sayur mulai resah, sehingga berdampak pula pada tidak maksimalnya hasil tanaman sayur tersebut. Biasanya tanaman sayur disiram 2 hingga 3 kali sehari, kini menjadi berkurang. Salah satu petani sayuran Wotowiti, Anton Wain, menuturkan dirinya menanam aneka sayur mayur seperti terung, kangkung, sawi, dan juga mentimun. Selama ini untuk menyiram sayuran, ia dan rekan-rekannya mengandalkan air dari sumur tanah dangkal miliknya. Saat ini debit air mengalami penurunan sehingga dirinya pun pasrah dan mengurangi lahan dan jumlah tanamannya. Selain menurunnya pasokan air, petani pun mulai khawatir di mana cuaca panas saat ini mengakibatkan potensi serangga yang menyerang tanaman sayur miliknya akan meningkat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kebun tani kembali dihadirkan di Gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat saat ini, seperti stunting, kemiskinan ekstrim, dan persoalan rawan pangan. Sebagai penggagas kebun tani di Gereja Gemit Kalvari Osiloa atau GCO, Pendeta Yunus Kaitulang yang juga selaku Ketua Badan Pengelolaan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi atau BPAP, Sinode Gemit mengatakan, saat ini baik pemerintah maupun masyarakat diperhadapkan dengan berbagai persoalan sosial yang harus diselesaikan, yakni stunting, kemiskinan ekstrim, dan persoalan rawan pangan. Tentunya dalam kondisi yang demikian, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit saat ini menghadirkan kebun tani untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat tersebut. Menurutnya, dengan menghadirkan kebun tani, jemaat bisa bertani secara profesional, sehingga dari hasil pertanian tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi gizi keluarga. Kemudian bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ditambahkan tentunya kebun tani yang akan dibangun di semua gereja Gemit tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu kolaborasi dan dukungan dari pemerintah. Terkait dengan stunting, rawan pangan, ini menjadi tugas bersama kita, tugas pemerintah, tugas gereja untuk menyelesaikannya itu. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ini hanya semacam tugas pemerintah lalu kita berada di luar. Bagian yang kami kerjakan seperti ini kalau dapat dukungan baik dari pemerintah, maka itu tentu akan menolong ekonomi jemaat bisa baik. Itu tentu akan menolong gizi anak-anak kita bisa baik, sehingga kemudian kita bisa sejahtera. Pendeta Yunus Kaitulang optimis persoalan stunting, kemiskinan ekstrim, dan rawan pangan bisa teratasi. Bisa teratasi melalui kebun tani yang berkolaborasi dengan pemerintah. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya saudara, untuk mendukung peningkatan produksi pangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu memberikan bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok tani. Diharapkan bantuan ini dapat membantu petani dalam mengatasi kendala sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste. Sebanyak 13 kelompok tani mendapatkan bantuan traktor dan jalan pertanian dari pemerintah daerah di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Belu. Traktor dan alat semprot hama langsung diuji coba sebelum diserahkan ke masyarakat. Sementara bantuan uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah ini diserahkan untuk membangun jalan tani sepanjang 1 km dengan besaran anggaran 200 juta rupiah per kelompok. Para petani pun berterima kasih karena tak lagi mengeluarkan biaya sewa alat pertanian untuk bekerja, namun hanya membeli bahan bakar saat menggunakannya. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat. Satu. Ini mau pakai buat apa, Bapak? Lahan sawah. Lahan sawah? Ya, balik. Sementara kerja atau? Sementara satu tanam tapi pakai pinjam orang punya. Senang tidak dapat ini traktor? Ya. Senang.
Ini bisa bantu bapak mereka ya? Sebelumnya bapak mereka biasa dapat dari mana? Sewa? Kami sewa teman-teman punya. Itu satu hari berapa? Satu hari dia per hari 20. Kalau sekarang? Kalau sekarang, kalau pribadi punya berarti Gratis ya? Hanya beli BBM saja? Bapak? Iya, baru pertama kali. Ini mau pakai untuk apa ini? Ini sawah. Sawah ya kakak? Ini kebunnya di mana kakak? Di Desa Rimbisehat. Itu di sana kerja terus ataukah hanya untuk musim hujan saja kakak? Musim hujan saja. Musim hujan. Kakak, kalau dapat traktor baik tidak kakak? Baik. Baik. Kami senang. Dapat traktor ini kami lebih senang lagi. Hanya kami belum dapat lagi ini rontok, belum dapat. Dalam 3 tahun terakhir, Dinas Pertanian Kabupaten Belu telah membagikan 50 unit kultivator, 36 pompa air, 116 traktor roda 2, serta 335 hand sprayer. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, kondisi perekonomian menunjukkan kondisi yang baik. Pada triwulan 1 tahun 2024, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh 3,61% year on year dan inflasi secara year on year 2,35%. Di tengah tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja stabil yang ditujukan oleh beberapa indikator ekonomi makro yang terjaga. Inflasi terkendali ditandai dengan harga pangan yang mulai menurun sejak akhir triwulan 1 tahun 2024. Dalam lingkup regional, kinerja APBN regional Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren dan hasil kinerja yang baik. Berdasarkan e-account APBN Regional Nusa Tenggara Timur, sampai dengan 30 Juni 2024, total pendapatan dan hibah tumbuh sebesar 10,70%, year on year mencapai 1,75 triliun rupiah atau 44,94% dari target. Dan total realisasi belanja tumbuh sebesar 15,04% year on year atau sebesar 16,98 triliun rupiah atau setara dengan 44,32% dari pagu. Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi penyaluran dan fisik terbesar adalah pada bidang jalan sebesar 142,81 miliar rupiah. Sedangkan pemerintah daerah dengan penyaluran dan fisik terbesar adalah pada Pemprov Nusa Tenggara Timur yang sampai dengan Juni 2024 telah disalurkan sebesar 98,60 miliar rupiah. Sementara itu sampai dengan Juni 2024 terdapat 12 pemerintah daerah yang menerima alokasi insentif fiskal. Realisasi insentif fiskal sebesar 60,47 miliar rupiah atau 50% dari pagu atau mengalami kontraksi sebesar 52,26% rupiah yang disebabkan pagu insentif fiskal lebih rendah sebesar 62,1% dibandingkan dengan tahun 2023. Secara umum, stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester 1 tahun 2024 menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN di tahun 2024 secara keseluruhan. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Daniel Nama, TVRI NTT. Kita ke berita lainnya, Saudara. Sidang di luar gedung merupakan salah satu layanan hukum yang diberikan oleh pengendalian untuk masyarakat yang kurang mampu. Sidang ini dilakukan di tempat yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di kantor desa atau kecamatan. Pantauan TVRI sidang digelar di luar gedung, pertama kali digelar oleh Pengadilan Negeri Kelas 2 Oelamasi untuk Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang. Kelurahan Tua Tuka mendapatkan kehormatan untuk dilaksanakan sidang perdana oleh PN Klasi Oemasi untuk pengesahan anak dan akta kematian untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan. Lurah Tua Tuka Abia Benesu mengatakan pihaknya mewakili seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada PN Oelamasi melaksanakan sidang keliling pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
Fokus pelayanan administrasi kependudukan yaitu akte kematian dan pengesahan anak. Tujuan dari sidang keliling ini menurutnya hanya memfasilitasi permohonan dan putusan pengakuan anak dan akta kematian. Dirinya menambahkan masih membutuhkan validasi data terukur karena persoalan masyarakat sangat kompleks. Untuk itu pihaknya akan berusaha secara maksimal karena hukum menyangkut person tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Berterima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pengadilan Negeri Oelmasi yang telah menyediakan program dan kesempatan untuk beraktivitas bersama-sama dengan kami di Kelurahan Totuka. Dari Kelurahan Totuka sendiri sebenarnya ada 12, tetapi yang tervalidasi data terukur secara baik 3, sedangkan dari saudara-saudara kami yang membutuhkan dan hadir sebagai pemohon hari ini terhitung tadi sesuai komunikasi dengan Pengadilan Negeri Oelmasi sejumlah 8 pemohon. Sementara itu Humas PN Oelamasi Hendra Purba mengatakan sidang keliling di Kabupaten Kupang karena mendapatkan kucuran dana dari Mahkamah Agung RI secara khusus untuk sektor badan publik untuk melangkah sidang keliling dan baru pertama kali dilakukan di Kelurahan Tuatuka Kabupaten Kupang. Sidang keliling ini bersifat tunggal dipimpin oleh Hendra Purba, Panitra Okto Hendrik, para pemohon dan saksi dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Usai sidang pemohon saat ini mendapatkan lembaran pengesahan atau putusan untuk status anak maupun akta kematian. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Inti dengan hadirnya website Anjungan Mandiri Desa Bokong lebih mudah mengakses dan lebih hemat waktu dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Sebagai motivasi dan memudahkan aparat desa dalam pengelolaan pemerintah di desa dan untuk pertama kalinya baru ada di Pemda Kabupaten Kupang. Hambatan-hambatan berarti, jadi kami cuma sidang seperti biasa. Itu cuma istilahnya kita pindah tempat dari biasa di ruang sidang, tapi ganti di Kelurahan Totuka. Ya, dan hari ini karena sidang keliling, jadi langsung jadi penetapannya Pak. Nah, jadi kalau kita sidang biasa, itu mungkin kita tunda 1 minggu untuk kita bacakan penetapannya. Tapi kalau hari ini kita sidang, hari ini kita bikin penetapannya, hari ini jadi penetapannya. Jadi kita membantu masyarakat supaya kepentingan administrasi mereka bisa mereka lakukan. Perlu diketahui tahun 2022 Desa Bokong mewakili Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dalam lomba nasional masuk dalam peringkat 6 nasional. Pelayanan Desa Mandiri Pejabat Pengelola Informasi Desa atau PPID selanjutnya. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemirsa, belasan tahun penantian SMA Negeri di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya dialiri listrik. Bulan Juni menjadi berkah tersendiri bagi sekolah menengah atas atau SMA Negeri Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Betapa tidak penantian panjang selama 14 tahun sejak sekolah yang berada di perbatasan Indonesia Timor Leste tersebut dibangun, akhirnya kerinduan untuk mendapatkan aliran listrik kini telah terwujud. Sepekan lalu petugas dari perusahaan listrik negara telah selesai memasang dan mengaliri listrik di sekolah tersebut. Aktivitas pembelajaran menggunakan perangkat teknologi dan internet pun sudah bisa berjalan lancar. Ewalde Usnat, Kepala Sekolah SMA Negeri Bikomi Utara, menceritakan berbagai cara ditempuh pihaknya guna mendapatkan aliran listrik, mulai dari bersurat dan menyampaikan kesulitan yang dialami ke pimpinan daerah dan dinas, DPRD hingga pihak PLN. Ia pun mengaku senang dengan masuknya aliran listrik negara ini. Proses pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya bisa berjalan sama dengan sekolah-sekolah di kota dan sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku. Akan berjalan dengan baik seperti sekolah-sekolah yang berada di kota, karena selama ini kami hanya menggunakan genset sehingga kegiatan pembelajaran dengan menggunakan IT tidak pernah kami laksanakan, karena kebanyakan yang kami lakukan itu adalah dengan asesmen nasional, tetapi kendalanya banyak itu adalah listrik, sehingga kami sangat bahagia karena listrik sudah ada di sekolah ini dan segala kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di lembaga pendidikan ini bisa berjalan dengan baik.
Kebahagiaan juga diungkapkan peserta didik di SMA Negeri Bikomi Utara. Mewakili siswa-siswi yang ada, Stefan Christian Antoen mengaku sangat senang sekolahnya telah dialiri aliran listrik. Adanya listrik masuk ke sekolah kami para siswa ini merasa senang karena terbantu sekali untuk waktu pelajaran kegiatan pembelajaran yang menggunakan arus listrik itu bisa berjalan dengan lancar, tidak seperti waktu pertama menggunakan genset itu agak susah. Tapi dengan masuknya listrik, sekolah kami bisa melakukan pelajaran seperti sekolah di kota. Yang sekolah di kota. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Sementara itu, saudara guru dan kepala sekolah SMK Negeri Kolbano melakukan studi banding kurikulum merdeka di SMK Negeri 2 Kota Soe. Kepada TVRI, Joni Leo, Kepala SMK Negeri Kolbano menjelaskan bahwa di Nusa Tenggara Timur, SMK Negeri 2 Soe merupakan salah satu sekolah unggul yang telah berhasil menerapkan kurikulum Merdeka Belajar mulai dari berbagai asas, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena itu pihaknya memimpin 10 orang staf guru dan akan melakukan studi banding selama 2 hari sejak Senin 29 Juli 2024 dan Selasa 30 Juli 2024 di SMK Negeri 2 Soe. Pihaknya dan staf akan belajar dan menimba banyak inovasi dan kreativitas atau berbagi kelebihan yang ada di SMK Negeri 2 Soe terkait penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya pihaknya dan teman-teman staf guru akan menerapkan di SMK Negeri Kolbano. Dari SMK Negeri Kolbano melakukan studi tiru di SMK Negeri 2 dalam rangka untuk melaksanakan kurikulum merdeka penuh di SMK Negeri Kolbano. Nah, kenapa kami memilih SMK 2? Karena SMK 2 menjadi SMK pusat keunggulan yang telah melaksanakan kurikulum merdeka beberapa tahun yang lalu. Dan kami telah bersurat ke SMK Negeri 2 Soe dengan tembusan ke Dinas Provinsi dan Polres menyampaikan bahwa kami ingin melakukan studi tiru dengan tujuan. Ada 3 poin yang kami ingin ambil. Yang pertama adalah sharing praktik baik, yang kedua adalah sharing sumber daya dan sharing konten. Kami ingin melakukan yang namanya ATM, kita bisa ambil hal-hal baik, kemudian kita bisa copy paste, kemudian modifikasi sesuai dengan kondisi kami. Sementara itu, Nifron Valo, Kepala SMK Negeri 2 Soe menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri Kolbano yang mempercayai SMK Negeri 2 Soe sebagai tempat studi banding penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Pihaknya mengaku bersama jajaran juga masih sedang belajar untuk bersaing, namun berbagai indikator dan kriteria. Hari ini beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, di antaranya Bapak Ibu Guru sudah mengunjungi beberapa program keahlian yang ada dan besok akan dilanjutkan dengan kegiatan kurikulum merdeka yang menjadi prioritas dari teman-teman dari Kolbano. Jadi kami berterima kasih. Kami di sini juga berbagi dengan teman-teman dari SMK Negeri Kolbano. Bukan berarti bahwa kami di sini dikunjungi dan sudah sempurna. Tidak seperti itu. Kami SMK Negeri 2 juga dalam proses belajar. Dirinya menambahkan pihaknya akan tetap membuka diri untuk menerima teman-teman dari sekolah lain untuk bersama-sama belajar dan saling melengkapi terkait kurikulum merdeka. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Pemda TTS akan segera turunkan tim survei ke gedung SD Impres Bileon yang nyaris rubuh beberapa waktu lalu. Kepada TVRI, Musa Benu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa terkait viralnya gedung SD Impres Bileon yang nyaris rubuh akibat termakan usia yang mengakibatkan guru-guru dan ratusan siswa-siswi setempat melangsungkan kegiatan belajar mengajar setiap hari di bawah pohon rindang, maka selaku Kepala Dinas Satuan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, pihaknya segera menginstruksikan staf tim teknis dari bidang pendidikan sekolah dasar dan SMP untuk segera turun ke lokasi melakukan survei agar segera dilakukan perbaikan.
Pihaknya mengaku hampir seluruh sekolah di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang mengalami kondisi yang sama termakan usia. Sehingga dari hasil survei terdapat 50 sekolah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu terhadap kondisi yang terjadi mengingat keselamatan siswa-siswi dan guru-guru, maka pihaknya dan tim akan bertindak cepat. Terkait dengan kondisi SD Impres Bileon yang viral saat ini, kami perlu sampaikan bahwa tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan segera turun untuk melakukan survei di lokasi SD Impres Bileon untuk bisa memastikan, yang pertama memastikan tentang kondisi bangunannya, kelayakan bangunannya apakah masih bisa digunakan. Yang kedua, memastikan tentang status tanah dari sekolah tersebut, apakah sudah bersertifikat atau belum. Kemudian yang ketiga, tim juga akan melakukan pengumpulan data terkait dengan data Dapodik. Ia menambahkan bahwa tim survei ke lokasi SD Impres Bileon akan turun ke lokasi untuk melakukan kajian dan survei pada hari ini, Selasa 30 Juli 2024, dan dari hasil survei tim akan melaporkan secara berjenjang untuk mendapatkan restu alokasi anggaran pembangunan. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya saudara, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Satuan Tugas Operasi Trisila 24 tahap 3 tahun 2024 TNI Angkatan Laut yang terdiri dari KRI Ahmad Yani 351, KRI Teluk Ende 571, dan KRI Layang 635 bersandar di dermaga Makolam Tamal 7 Kupang pada Minggu 28 Juli hingga Selasa 30 Juli 2024. Satuan Tugas Operasi Trisila 24 tahap 3 tahun 2024 TNI Angkatan Laut yang terdiri dari KRI Ahmad Yani 351, KRI Teluk Ende 571, dan KRI Layang 635 bersandar di dermaga Mako Lantamal 7 Kupang pada Minggu 28 Juli hingga Selasa 30 Juli 2024. Menurut Komandan KRI Ahmad Yani 351, Kolonel Laut Pelaut Fadlon, tujuan dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut ini adalah untuk melaksanakan pengamanan, khususnya di daerah perbatasan, melakukan latihan dengan berbagai unsur untuk meningkatkan profesionalisme para prajurit, yaitu 3 kapal perang, 1 helikopter serbu, serta 1 maritim surveillance sebagai pengamat dari udara. Selain itu juga melaksanakan komunikasi sosial berupa karya bakti, yaitu bakti sosial, kesehatan, promosi Angkatan Laut, serta interaksi dengan masyarakat di tempat yang disinggahi. Untuk jumlah keseluruhan prajurit yang terlibat sebanyak 577 personil, di mana anggota dari KRI Ahmad Yani sebanyak 177 personil, serta 1 satuan setingkat kompi marinir di KRI Teluk Ende, 2 tank dan 3 kendaraan angkut pasukan atau RAN-RAN-VIP untuk latihan di laut dan darat. Ia menambahkan Lantamal 7 Kupang merupakan pangkalan Angkatan Laut ke-6 yang disinggahi. Kita sudah melaksanakan pelajaran dari Surabaya. Lanjut kita latihan pendaratan amfibi di Bandungan, Banyuwangi. Setelah itu kita merapat di Banyuwangi. Setelah dari Banyuwangi kita ke Cilacap. Setelah dari Cilacap kita ke Bali. Setelah dari Bali kita ke Labuan Bajo. Setelah dari Labuan Bajo kita ke Waingapu. Setelah Waingapu kita ke Kupang. Selanjutnya setelah ini kita akan melaksanakan patroli sektor, melaksanakan pengamanan, latihan, dan sebagainya, menyesuaikan dengan cuaca serta kondisi yang ada, dan akan singgah ke Mataram. Setelah dari Mataram kita akan kembali ke Surabaya sesuai dengan rencana operasi yang sudah diberikan kepada kita.
Selain itu, Komandan KRI Ahmad Yani 351 juga berharap agar kegiatan ini mampu menarik minat masyarakat untuk mengabdikan diri menjaga kedaulatan NKRI dengan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Harapan yang dari kegiatan ini, semua yang kita laksanakan tadi itu yang pertama penegakan hukum di laut, itu tidak lepas dari menjaga kedaulatan kita, menjaga keamanan sepanjang laut, terutama di daerah perbatasan. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Dan ketiga, meningkatkan kerjasama, meningkatkan koordinasi ya, intinya meningkatkan kerjasama dengan masyarakat terutama, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita membawa beberapa personil dengan menggunakan pakaian tertentu ke sekolah-sekolah dengan mempromosikan Angkatan Laut biar terjadi interaksi dan ada hasil diharapkan